warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Wih, keren. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi seperti biasa di tempat yang dimana orang biasa gunakan untuk ngobrol. Terus juga tempat dimana orang biasa berteduh. Terus tempat dimana orang biasa sendiri, ngobrol sendiri, curhat sendiri. Terus tempat dimana biasa orang apa namanya? Bukan. Jadi pokoknya tempat yang luar biasa lah. Jadi kita hari ini bukan dah. Ternyata dia asik. Nggak pakai kalau. Jadi hari ini kita kembali di terasnya Tera Media dalam program The Teras. Nah, kalau kemarin bintang tamunya beda-beda, dia memang bintang tamunya masih beda-beda. Nah, kalau kali ini tamunya lagi kok saya salah terus ya? Oh, pelan-pelan. Oke. Tamunya kali ini adalah dua pria yang menyajikan kegemaran pria. Wih, coba. Dua pria yang memberikan kenikmatan kepada pria lainnya. Iya. Oke. Jadi di sini sudah berada ada Bro Alwan dan juga Bro Uman. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Pasti kalau yang lain pasti sudah yang misalnya sudah nanti kalau mau buka masker nggak apa-apa biar ketahuan. Oh, iya. Bukan Alwan, bukan Uman itu. Ya, iya, padahal coba dulu. Nah, kalau yang bilang pasti pas buka langsung ada yang bilang saya sudah bilang. Alwan ini, oh Uman itu. Gitu. Jadi mereka ini adalah dua orang barista dari dua tempat yang berbeda. Benar. Kalau Alwan dari Vimy Coffee. Dari Vimy Coffee, kemudian dari Uman dari Local Coffee. Dari Local Coffee. Mungkin buat kalian khususnya anak-anak Kendari ya atau Sulawesi Tenggara lah yang pernah main-main ke dua tempat ini pasti pernah bertemu dengan mereka karena mereka ini yang kemudian menyajikan minuman yang kalau orang bilang sebenarnya ya ini minuman laki-laki sebenarnya. Yeah. Tapi bukan berarti yang tidak suka ini bukan laki-laki ya. Iya. Gitu. Benar. Karena kebetulan saya tidak terlalu minum tapi tidak terlalu suka sekali kopi gitu. Iya, tapi minum. Kalau dikasih minum. Apalagi kalau misalnya tidak ada minuman lain. Iya. Oh, pasti minum. Jadi mereka ini adalah dua orang yang sangat paham tentang kopi gitu ya. Saya ini dulu sih sebenarnya pertanyaannya. Barista itu apa sih sebenarnya? Ada nggak sekolahnya itu barista? Kalau barista untuk sekolah ada. Ada sekolah. Karena makin berkembangnya industri kopi di Indonesia. Ya. Barista itu udah dipandang sebagai profesi kan? Profesi. Yang 10 tahun lalu mungkin ya apa sih bikin kopi? Ya. Saya juga bisa bikin kopi. Betul. Tapi barista itu bukan cuma bikin kopi, tapi juga ada hospitality-nya, ada komunikasinya juga, ada marketingnya juga. Jadi bukan sekedar pembuat kopi ya? Bukan sekedar buat jadi kopi. bukan berarti begini, setiap pembuat kopi dia adalah barista, tidak begitu kan? Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi kan kalau kita lihat awal-awalnya sebelum ada yang profesinya seperti kalian, ada alat-alat ini, kan kita biasa kalau main-main ke warkop, istilahnya warkop. Benar. Ya, beda tempatnya ya, warkop. Jadi kalau kita datang paling jangan cuma ada kayak gitu-gitu. Cuma ada saringan, ada tekonya, sama ada yang disiram terus gitu. Nanti sebentarnya kopi susu kasih susu. Gitu. Sesimpel itu. Dan itu bukan barista sebenarnya. Kalau itu cikal bakal kali kayak. Cikal bakalnya. Iya, tukang kopi sih. Jadi kalau kita bilang itu bukan barista, kita salah juga sih Oh, sebenarnya. gitu ya. Tapi kalau itu mungkin kita bisa bilang apa ya? Kayak core-nya. Oh gitu ya. Intinya. Jadi cikal bakal barista itu dari situ. Benar. Jadi kalau barista itu udah kompleks lah. Iya. Yang harus yang dipunya. Jadi bukan cuma sekedar membuat gitu. Kalau kayak barista itu sebenarnya bukan cuma buat kopi. Iya. Sebelum buka kedai, dia harus bersih semua dari meja, di meja, disapu itu keseluruhannya kerja barista. Oh kalau di sini sudah asalnya dari mana? Alwan. Asli sini. Iya. Tapi sering bergaul di sini kan? Sering. Kalau Alwan, siapa? Uman? Dari Ternate. Oh Ternate. Saya kalau kita di sini ada istilahnya lah semua. Iya, lah semua itu dia yang bikin kopi, dia yang jaga warkop, itulah semua. Itu include juga. Agak beda antara memang dia multi talenta dengan serakah. Beda. Kalau lah semua. Kalau di sini kan kita ada teman, dia biasa PO, dia biasa tiba-tiba di kameramen, dia biasa ada di switcher, dia malah marketingnya, dia semua begitu.
Jadi, nggak usah sebut nama lah. Ini masalahnya rawan. Oke. Oh jadi seperti itu. Jadi Iya. bukan termasuk dengan komunikasi seperti apa sih sebenarnya yang dibuat oleh seorang barista itu? Kalau komunikasi pastinya terjadi itu di bar, Kak. Maksudnya Oke. ketika dia mesen, karena menurut kami yang di belakang meja bar ini, hampir 80% customer itu buta akan menu. Oke. Mereka nggak tahu nih apa yang bakal mereka Iya. minum. Mm-mm. Bedain yang namanya black coffee sama Iya. white coffee, cafe latte, cappuccino. Mm. Jadi kayak pas di serve cafe latte, loh kok pahit gitu, Iya. pahit banget. Kalau cappuccino mungkin lebih bold kopi daripada susunya dan banyak hal. Jadi tugas kita adalah menjelaskan. Luar biasa bicara kopinya dan saya tidak paham sama sekali. Nah, sebelum kita ke macam-macam atau varian dari kopi minuman itu, kita ke kopi dulu nih kopi. Boleh. Kalau umumnya ya, nanti boleh silakan ganti-gantian mau saling isi juga boleh. Kopi itu sebenarnya kalau yang beredar kalau di kita sebutnya apa? Kalau Kevin itu kita sebutnya apa? Warkop atau apa? Coffee shop. Coffee shop. Nah, Iya. kalau yang beredar di coffee shop itu ada berapa macam jenis kopi sih sebenarnya? Kalau kayak untuk jenis kopi, untuk di coffee shop ya Ya, dua paling banyak sih Arabica. oh, Arabica. Arabica yang kedua Robusta paling dipakai di coffee shop untuk SS kopi gitu. Oh, Nah, gitu. ada juga yang pakai untuk kayak manualan juga. Kan tergantung dari customer nanti. Oke. Customer datang, request, kita sebagai barista bisa nyajiin kayak gitu. Tapi bukan bilang misalnya Robusta dia cuma cocoknya untuk kopi ini atau minuman ini. Sebenarnya enggak juga sih kalau kayak untuk cocok sama yang mana. Balik lagi tergantung selera. Tapi untuk kayak untuk menjual kayak SS kopi, Ya, kebanyakan kalau besok memakai yang Robusta karena HPP-nya juga kan, HPP-nya lebih murah. APP. Modal. Oh, Iya. oke. Balik lagi bisnis Ya kan. gitu ya. Nah kalau di lokal yang paling banyak apa? Robusta, Arabica? Kalau kita di lokal lebih banyak pakainya Robusta. Robusta. Iya. Kalau di Vimi, di mana? Arabica. Vimi sama Full. Bukan Robusta, ding Arabica. 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 Nah, apa sih bedanya antara Arabica dengan Robusta ini? Kalau dari pengetahuan saya sih sebenarnya, Kak. Ya. Mungkin dari rasanya sih sebenarnya. Kalau Rasa. Arabica itu kebanyakan ngasilin rasa yang smooth, Kak. Maksudnya bisa diterima lebih banyak karena rasa yang dihasilin itu nggak terlalu strong. Benar gini, tentang smooth atau tidaknya, apakah bukan karena ketebalan kopinya gitu bukan? Bukan, Memang Kak. dari cita rasanya Iya. gitu. Kopi. Jadi ketika itu diekstraksi jadi Ya. espresso, kalau kita pertama minum pasti pahit, tapi Iya. 2, 3 kali, 4 kali itu udah bisa ngebedain ada rasa fruity, Oke. kadang ada rasa yang mungkin rempah Hmm. ataupun rasa yang lain gitu, tergantung dari pasca panennya gitu. Kalau Robusta kebanyakan dia tuh lebih ke body, dan itu menurut pengetahuan yang saya tahu ya, Iya. banyak dinikmati sama penikmat kopi itu Indonesia Timur yang nyari emang kopi yang Iya, strong iya. gitu, Iya, iya. bodinya tuh kuat banget. Peminum kopi memang. Mau minum kopi ya gini kopinya Iya, iya, gitu. iya. Nah, jadi lebih dominannya di Arabica. Iya, karena marketnya tuh lebih luas. market di pasaran untuk kopi ya Arabica itu menguasai. Ada nggak pernah misalnya konsumen yang datang terus tiba-tiba, bro, saya mau minum kopi latte tapi Arabica punya. Ada gitu. Itu udah Nah, bener. kalau untuk Arabica memang untuk di setiap coffee shop untuk buat kayak Hot. hot Oh, iya. itu dia pakai. Kalau jenis yang lain kalau gitu. Kalau begitu dia mintanya yang lain, misalnya yang ice Robusta. gitu. Kalau yang ice Iya. Tapi dia Ada. minta Arabica misalnya. ada Bisa. Kalau orang peminum kopi memang dia bisa bedakan antara Arabica dengan Robusta. Bisa, Kak, dari aroma. Gitu Bahkan ya? sebelum diminum pasti beda dari aromanya. Nah sekarang ini dulu pertanyaannya. Kan ada juga yang ngomong katanya kopi itu bikin hilang ngantuk. Bikin hilang ngantuk. Ini fakta atau fakta atau apa lagi namanya? Bukan. Mitos. Fakta atau mitos? Kopi kasih hilang ngantuk. Kalau saya ada pribadi Iya. udah minum kopi kalau udah jam tidur biasanya jam tidur jam 12 pasti udah tidur. Tergantung Gitu sih dari orang sih. Gitu ya? Sugesti Kalau- kayaknya dia. Iya, kalau saya sugesti, Kak. Sugesti ya? Sugesti, karena saya konsumsi kopi 8 cangkir kopi hitam sehari.
bisa dari pagi sampai tutup toko dan jam 1 tidur, jam 7 bangun. Gitu ya? Gitu. Tidak ada terpengaruh? Tidak. Atau karena mungkin sudah ini ya, sudah kerja jadi ya terbiasa kerja. Iya, mungkin di Mungkin pikirannya iya. gitu kan. Iya. Wah, minum kopi pasti jadi tahan ini bisa begadang. Sama juga gini, minum kopi itu agak kurang bagus bagi orang mah. Itu sebenarnya salah sih sebenarnya. Karena yang kita rasain juga sih sebenarnya fine-fine saja sebenarnya. Kalau diminumnya tidak berlebihan. Iya. Mm-mm. Nah, Gitu. itu juga kan ada yang kalau dikatanya di dunia jangan terlalu berlebihan kafein. Ya. Nah, itu gimana benar. tuh ceritanya? Jadi kalau misalnya kebutuhan ini ya Kak, kalau tubuh kan beda-beda nih. Iya, Kalau iya. saya kalau pribadi mungkin 3 sampai 4 cangkir itu udah cukup. Sehari. Sehari, tapi bukan yang kayak sejam harus 4 cangkir, enggak, itu berlebihan kan. Iya. Jadi kalau 4 cangkir dalam sehari itu sudah ini. Pagi untuk nyari fokus, Ya. siang pun juga kayak begitu, sore juga kayak begitu, dan malam juga bisa untuk ngantar tidur. Oke, Kayak kopi ini dikonsumsi ada tidak misalnya waktu-waktunya yang ini waktu yang bagus untuk minum kopi, ini waktu yang kurang bagus untuk minum kopi. Ada nggak gitu? Nah, ada. Ada. Ada juga? Kayak Ada. untuk espresso itu bagusnya pas Pagi. pagi biar Seb- tambah energi. Oh gitu ya? Iya, itu Espresso. walaupun rasanya ya Agak-agak- sorry to say itu Iya. memang agak ini ya, pahit agak gitu ya? kompleks. Ya pahit ada, tapi kalau kita udah biasa Kak, lebih banyak rasa yang di dalam kita bakal rasain sebenarnya. Iya iya iya. Tapi kalau minum kopi pasti sudah Udah biasa. sudah tidak Familiar. asing ini ya. Iya familiar. benar. Jadi pagi espresso, Espresso. terus kemudian kalau siang bisa si ice latte gitu. es latte. Tapi tanpa gula. Yang ice itu Iya. cocok sih kalau buat siang gitu. Nah itu dia kan ada biasa orang minum kopi. Kalau orang bilang gini, kopinya ndak enak. Kalau kita bilang, ada tidak kalau ini menurut Alwan dan Uman, wah ini kopi enak sekali gitu. Ya. Apakah memang betul seperti itu atau karena seseorang saja yang punya memang apa namanya dia menginginkan taste-nya yang berbeda gitu. Artinya sudah blend sama taste yang lain, terus kemudian ketika dia rasa yang lain, ndak enak, lebih enak yang ini. Nah, itu Problem ya. selera sih, lebih ke selera. Selera. Gitu. Gitu ya. Jadi banyak yang sering beradu argumentasi. Iya, iya, iya. Kopi mana yang lebih enak? Ya, itu. Kopi mana yang lebih enak? Kopi- Memang adakah kopi yang lebih enak gitu? menurut kami berdua tidak pernah ada. Tidak pernah Karena ada. Enak itu itu ya Relatif. relatif. Dikembalikan sama Tergantung siapa yang minum. siapa yang minum. minum. Ya gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita nggak pernah bisa achieve rasa enak seseorang dalam menikmati kopi. Gitu, sebenarnya. Jadi kalau misalnya begini, sesuatu yang enak buat Alwan dan Uman disajikan ke saya, Ya, belum tentu saya bilang, belum "Oh, enak tentu. ini." Iya, Nah, belum tentu kan? belum tentu. dan bisa saja mungkin saya bilang nggak enak sekali gitu. Iya. Bisa jadi kan? Iya. Dan mostly kebanyakan itu seperti itu Kak. First impression untuk kita serve bilang, "Wan mau kopi dong." Oke, saya dengan background saya nggak pernah tahu dia minum kopi apa enggak. Pasti jawabannya, "Kok gini rasanya ya?" Padahal mungkin bin saya mungkin harganya 1 juta mungkin. Iya. Gitu dalam sekilo. Waduh. Saya jadi kayak di pressure juga dong. Memang benar, tapi orang kedua saya serve, "Wah, ini kopinya enak." Nah, ternyata saya belajar dari situ nggak pernah bisa menuhin semuanya. Kak. Iya. Punya Tergantung perbedaan. siapa yang minum gitu Iya, kan. benar. Minum kopi. Tapi katanya gini, ada juga cara tersendiri yang bikin orang itu menikmati kopinya dapat kepuasannya gitu. Gitu. Oh iya. Oh, seru. Ada yang minumnya diseruput begitu. Oke. Ada bahkan yang sampai yang Dibalik. Iya. Nah, Ada itu yang dibalik. itu juga mungkin apa namanya sugesti juga tuh. Sugesti Cara menikmati kopi. Benar. Kan Kalau beda-beda tuh cara nikmatin kopinya. Iya. Coba minum kopi di kandang ayam. Kalau tidak muntah kan? iya benar. Tapi kalau seperti itu kan untuk rasa nyeruput, entah yang dibalik, itu sebenarnya mungkin budaya dari dulu sih ya. Iya. Karena kalau minum yang kopi tuh harus gimana ya? Harus ada bunyinya gitu. Oh iya. Padahal tanpa bunyi juga ya harus rasa gitu. Padahal itu sudah tinggal ampasnya itu. Bisa jadi. Nah, kan sekarang juga kopi sudah banyak variannya, bukan gitu? Sangat banyak. Minumannya gitu ya. Bukan jenis biji kopinya enggak. Tapi varian minuman kopi itu sudah banyak. Iya. Bahkan saya pernah ditawari ada coffee beer gitu ya.
ini. ada. Tapi nanti sebentar, Iya. kita tahan dulu ya. Boleh. Kita mau istirahat dulu sedikit. Karena kita biasa di sini ketika break kita lari-lari dulu 2 putaran. Baru kita lanjut lagi. Oke, jangan kemana-mana. Sebentar, The Terrace akan kembali lagi untuk Anda. Ya makan minuman ini kok. Bukan? Hah? Banyak yang ngomong. Banyak yang ngomong. Nanti kita coba tanya sama yang punya akuarium, Paci Aquatic. Akuarium? Aquascape. Maksudnya apa? Memperangkap air gitu. Oke. Nanti dibawa lagi di Paci Aquatic supaya diganti lagi ikannya. Kasih yang piranha lah, anak-anak piranha gitu. Oke. Balik lagi kita di The Terrace masih bersama dengan Alwan dan juga Uman. Alwan ini barista di Rimi, terus kemudian Uman barista di lokal ya. Nah tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang kopi, masih tentang kopi lagi ngobrol-ngobrolnya, tapi mungkin bisa sekalian. Bisa. Nah, Bisa, Bang. ini kan kalau yang kemarin kita ke warkop paling umumnya lihat, itu tadi yang saya bilang ada teko, ada saringan, sama ada kopi yang ditimba-timba gini. Dari ceret, terus ganti lagi, gitu-gitu. Di apa namanya diputar-putar balik gitu ya? Iya. Jadi kayak teh tubruk. Tertarik. Kan kita harus ditubruk baru tarik dia. Iya. Kenapa? Nah, ini ketiga ini apa? Oke, kalau ini sih sebenarnya alat manual brew untuk bikin sebenarnya ya kopi rumahan juga sih ya jatuhnya. Iya, kopi rumahan. Dan ini penikmatnya juga nggak sedikit Kak, banyak banget ini ya. Entah itu dari variabelnya, maksudnya kayak air panasnya juga, size grindernya juga iya, kopinya juga iya. Dan kalau ini ya paling menurut saya paling sederhana ya. Iya, Paling untuk Di coffee shop semuanya kopi harus pakai ini. enggak juga, ini paling skala paling kecil. Di luar dari ini ya, hand grip yang Ya. pakai ini manual banget. Kalau ini Oh, ada yang manual kecil. juga? Ada. Oke. Ada juga. Nggak ada yang ditumbuh-tumbuh begini, ada apa kopi apa? Habis itu disaring, jatuh baru begini. Gitu ya, kayak dia memanggil gitu. Apa? Oke. Oh ini kenapa? Ini gini, oh ini menyesal ini. Ini namanya lagi- mungkin ini- aeropress. Hah? Mesin aeropress. Oh. Manual juga. Manual ya? Iya. Jadi dia juga ini salah satu alat yang diperlombakan di cabang nasional juga. Ada lombanya juga ternyata. Ada juga. Kak. Nah, kalau lomba itu, Wan, lombanya seperti apa sih sebenarnya? Banyak. Ada lomba lebih cepat-cepatan buat kopi atau seperti lomba masak gitu, mau dilihat taste-nya. Iya. Banyak cabangnya sih Kak, banyak ininya. Kalau yang paling terbaru ada updatean kemarin ini, ada latte. Bentar. Ini siapa? Melisa namanya. Oh, Kak. Melisa. Iya. Oh, ini hampir sama ya? Iya, ini bukan hampir sama ini ya? V60. Yang bentuknya kerucut. Oh, ini tadi V16 namanya? Iya. Oke. Tadi gimana? Jadi lomba? kalau tentang lombanya itu ada latte art. Latte art itu yang ngegambar di atas kopi. Oh, iya betul. Ya, itu yang paling banyak peminatnya sih sebenarnya. Iya, ini yang kayak begini nanti. Iya, latte art yang seperti ini. Terus ada brewing. Brewing itu Brewing ini. Oh, yang menyeduh. kayak begini ya. Ada yang namanya cupping. Cupping itu kayak kita nyoba rasa kopi dan nebak itu apa aja. Oh, gitu ya. Ada pattern rasanya Kak. Jadi kayak 10 kopi, Iya. Kak Erwin tuh dihadapin, ini ada kopi ini. Nah, bentar sebelum lanjut. Ini yang mungkin yang dibilang tadi yang lebih banyak Ya, ini kalau ini sudah masuk ke mesin sih sebenarnya kan, udah lebih memudahkan kita. Oh, gitu ya. Iya, lebih konsisten. Jadi tidak mesti harus ditimbang lagi, Iya. terus digiling lagi. Ini sudah sekaligus. Iya, sekalian sih Jadi sudah sebenarnya. masuk, nanti tinggal pilih berapa gram. Sebenarnya ini untuk ini juga bikin espresso, jadi Oh. kayak udah ditimbang, Iya. udah digiling. Ya.
tinggal ngasilin ininya kopinya. Oke, kita minum kopi dulu. Sambil Ngobrol kita minum. Nah ini kalau ini apa namanya? Kalau yang ini kita sebutnya ini sih Kak, manual brew. Manual brew. Iya, itu hasil seduhan. Tapi memang sebenarnya kopi itu aslinya diminum tidak pakai gula gitu ya? Gula merusak sebenarnya cita rasanya. Dia apa kayak mengaburkan rasa yang sebenarnya ada. Iya, makanya gula jangan terlalu bangga. Kan biasa begitu. Iya, benar. Bahwa Tapi ketika buruknya kopi yang disebut. Iya. Tapi ketika dia enak, gula yang dibawa-bawa. Bahwa kopinya manis karena gula ini. Iya. tapi kalau Ini kok oh bukan. Iya. Ya, saya cium saja baunya. Nah, karena ini tidak pakai gula. Boy. Rasa kopi lah ya. Ada yang minum begini. Banyak Kak. Cewek sebenarnya sih kebanyakan cewek. Ini cewek yang minum begini lengannya besar. Boy, saya kalau dikasih minum begini, saya beli Pak. Tidak ada sama sekali. Kopi. Nah, saya gimana ya? Sama kayak kita simpan bubuk sini baru kasih air baru Iya. 4 kali minum, bukan 4 kali icip. Harus 4 kali minum. Iya. Tapi rasanya pahit. Rasanya kopi lah. Oke, tunggu dulu. Sebelum kita ke sini dulu. Kan ada espresso, ada latte, ada apa lagi yang biasa? Cappuccino. Cappuccino. Itu bedanya apa? Espresso itu jenis apa sih sebenarnya, seperti apa? Espresso sebenarnya kalau secara sederhana disebutnya saripati kopi Kak. Saripati kopi. Iya, jadi kopi diseduh pakai apa suhu tertentu. Oke. Menghasilkan itu espresso terbagi lagi nih Kak, ada 3, ada ristretto, ada espresso, ada lungo. Ristretto itu dia tuh yang gram setengah ya, setengah dari espresso. Espresso itu dari 20 gram sampai 30 gram. Lungo itu udah ini sih sebenarnya udah bercampur dengan banyak air jadinya. Dia 30 dia lebih gram berair gitu ya? Iya. Iya kan banyak campuran air, banyak air. Mungkin dia langsung. Oke, kalau latte? latte itu campuran dari espresso ditambah susu dan di frotting. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Terus espresso, latte sama Cappuccino. cappuccino. Kalau Iya. cappuccino itu Cappuccino itu perbandingan kopi sama apa susunya itu 50. oh, jadi kalau kita minum kopi dengan susu itu cappuccino namanya. Ada dua, Bukan ya? Ada dua. cappuccino sama latte. Kalau kayak mau yang agak lebih creamy, Iya. berarti kita minum yang latte, yang agak manis Dia dikit. Nah, maksudnya kalau misalnya gini, di rumah bikin kopi, terus pakai susu, gitu. Sama mau cappuccino. gitu, betul gitu. Bisa jadi. Ini saya sudah awal sama Umar tidak mau mengecewakan saya sebenarnya. Semuanya jawabannya paling bisa. Nggak apa-apa. Bisa jadi. Oke, nah kembali ke sini ya. Iya. Tapi kalau peminum kopi tulen itu ini kopi begitu. Iya, benar Kak. Ini Ini lagi kopi. salah satu varian untuk menikmati kopi. Gitu ya. Ada mungkin kalau yang sering banget minum kopi, Iya. pengen lebih apa ya, lebih kompleks rasanya pasti minumnya black coffee. Ada long black, ada americano, bisa panas, bisa dingin. Kalau ini sudah masuk dalam kategori long black atau Beda lagi. Beda. Kalau kayak long black dia itu pakai espresso. Pakai espresso air panas dengan derajat tertentu juga. hanya minum kopi ya bingung orang. Hah? Macam-macam. Kan cuma minum kopi nih. Iya benar. Astaga. Ini hanya tidak ini sama dia orang gimana? Makanya selalu minum. Kira-kira saya bisa rasa apa nih? Saya sekarang merasa ini lidah kayak kerang begitu. Kayak tidak bisa merasakan apa-apa. Saya cuma bisa senyum tapi senyum yang patah. Oh, enggak. Kan biasanya kalau kopi itu memang minumnya harus dicangkir ya. Ya, Karena kalau di gelas dia haus. cepat habis. Kenapa Bang? Kenapa dia paling
yaourtnya itu minum di cangkir. Mungkin sudah begitu digariskannya ya. Kalau enggak juga untuk sih. ini sih enggak juga sih. Ada yang minum pakai gelas. Ada. Banyak. Kopi begini Iya. Ada buat sebenarnya ini porsi satu orang sih, Kak. mana? Yang Por satu orang. iya porsi satu orang. Tapi kalau di sini kita ada teman juga yang minum kopi. Ada kan? Oh iya, kebetulan ada dari sini. Kebetulan dia kalau di Teramedia itu dia yang minum kopi. Oh iya. Dia ini mending dia tidak bertemu istri daripada dia minum kopi. Wah, nah begitu juga. Nah ini yang belum ini. Nah, boh. Ini barusan sekarang dia juga bekasmu. Biasanya juga ini coba. Nah ini peminum kopi nih, peminum kopi. Bagaimana rasanya minum kopi? Bagaimana rasanya menurut minum kopi? Nah, ya kopi maksudnya gimana kalau minum kopi komentarnya? Bu. Pas atau makan ini semua? Hah? Ini namanya kopi. Ini begitu ya? Bukan dengan gula. Oh iya, Iya. betul. Kan biasanya Ada saya punya teman biasa bikin kopi, kopi dengan gula. pakai gula. Yang kata mati itu kan? Oh, iya, tahu dong, biar habis sekalian. Oh, akhirnya dia dapat. Oh, begitu ternyata ya. Jadi kalau minum kopi dia dapat rasanya. Bahkan mungkin kurang, mau nambah-nambah lagi gitu. Ini nomor. Jangan paksakan ini bukan obat kumur ini. Orang minum kopi, dia minum ini. Obat kumur. Coba. Gimana rasanya gimana? Gimana? Bingung. Anda tahu apa? Kan gimana kan? Wow, sok dia kurang strong. Padahal dia banyak gulanya. Coba. Kopi yang paling ekstrem itu kopi apa? Minuman kopi. Tapi kalau Yang maksudnya kayak gini. Yang kalau peminum kopi, ini sudah paling juara tuh minum kopi. Maksudnya ini kopi jenis paling juara untuk minum kopi. Oke, kalau mungkin untuk ngomongin jenis kopi sih sebenarnya ada beberapa varietas yang dipakai untuk kompetisi. Beda negara, beda pasca panen Iya, juga. iya. Tapi itu biasa disebutnya varietasnya geisha ya. Geisha. Itu mahal juga. Segini, Kak. Ada yang nyampe 2 juta. Sebegitu. 200 gram. Ini berapa 200 gram? 200 gram. Cuman 200 gram kalau kita bikinnya 15 ya paling 20 cangkir tapi udah bayar 1 juta. Jadi kalau kita ke coffee shop Kak Erwin diminta bayar 200.000 ya itu biasa untuk nikmatin binsanya itu 200, 150, 100 gitu. Kan itu bedanya katanya. Kalau yang kopi-kopi begini, itu harganya relatif lebih mahal gitu ya. Iya. Apalagi mungkin yang dipakai untuk kompetisi dunia gitu. Itu memang sebenarnya yang bikin dia mahal karena bahan bakunya ya. Jenis kopinya itu, bahan kopinya itu. Sebenarnya salah satunya itu. Salah satu dari kopinya juga iya, pasca panen juga iya. Roastingnya juga iya. Roasting itu cara masaknya. Iya. Terus terakhir rasa yang dihasilkan. Oke. Tapi ngomong tentang tempat kalian masing-masing, apakah di tempat kalian juga ada kopi dengan harga yang agak lumayan ekspensif begitu? Kalau kami berdua kayaknya nyediain ya, by request sebenarnya. Oh ada. Ada. Tapi selama ini yang selalu disajikan itu semuanya yang harga-harganya masih normal-normal gitu ya? Iya. Cuman kita Tapi kalaupun misalnya saya mau minta yang ini, ya itu pasti dia sudah tahu kan konsekuensi harganya gitu ya? ada. Gitu ya? Ada yang nikmatin kopi 40.000, 45.000 ada. Gitu ya? Ya, Tapi dia karena memang sudah tahu. Sudah tahu kita. Kalau ada nggak peminum kopi misalnya? Daftar menunya? Iya. Tetap ada begitu? Ada yang kebingungan kenapa mahal. Terus yang disediakan itu mungkin gelasnya kecil. Jadi buat kalian orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu cinta dengan kopi, nggak usah pura-pura suka kopi. Pas minum kopi kaget, sudah kaget rasanya, kaget harganya. Nah ngomong tentang rasa, tadi kan saya sempat ngomong, saya pernah disajikan sama teman kopi bir. Ya. Itu kopi bir maksudnya kopi campur bir atau apa dia hasil fermentasi atau apa? Fermentasi. Oh. Dan mungkin fermentasinya itu bisa 6, 8 sampai 12 jam. Ada yang 24 jam. Fermentasi kopi juga. Iya. Begitu ya. Iya, kenapa mahal dan itu sebenarnya relatif mahal sih sebenarnya Kak, kalau untuk harganya.
harganya itu bisa di kisaran 50.000 ke atas. Itu kopi Karena bro. prosesnya itu ya yang saya bilang tadi. Tapi memang saya pernah rasa juga tuh, wah, Seger. agak-agak kejam daripada ini ya. Sebenarnya Tapi tuh ini seger juga kan? ada kopi arang. Udah pernah minum? Kopi arang. Iya. Kopi hitam, Iya. taruh arang. Arang yang mesti nyala. Saya pernah lihat itu. Ah. Saya pernah lihat. Nah itu maksudnya apa? Ya itu Ada khasiatnya kah atau apa? Kayaknya di arang. itu ini sih kayaknya budaya lagi sih, kepercayaan juga sih sebenarnya. Jadi sebelum air panas gitu, arangnya mesti nyala, Iya. dicelupin. Tapi arangnya diangkat kembali. Enggak. Simpan. Iya. Sama sekarang juga kalau industri kopi juga lebih ke arah mocktail sama cocktail. Ada Ya. kopi yang dipakai vodka, Nah itu Alkohol. juga kan orang enak. kita kan sering, saya juga sering dengar Iya. mocktail, koktail. Iya. Ini kan mungkin agak berbau minuman keras gitu ya, kalau Iya. koktail terutama. Terus kalau digunakan di kopi seperti apa dia jadinya? Jadinya lebih ini rasanya lebih banyak sih sebenarnya kan. Lebih Tapi lebih ya nano begitu ya? tapi mungkin skalanya lebih kecil. Mungkin Oh iya. Cuma sekedar memberi varian rasa saja. iya. Jadi kita nggak cuma rasain apa vodka ataupun juga mungkin gin, tapi juga ada Oh gin diminum di situ? bisa dicampur ya. Karena Luar biasa. Kopi bayangkan. Gin saja diminum. gin yang pakai G ya, bukan Oh, G gitu. gin. Heeh. Jadi kayak kompetisi nasional terakhir ya, kita maksudnya kayak itu diperlombakan. Jadi untuk nyampur alkohol sama kopi gitu. Jadi kayak sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih. Itu sudah dimulai sudah lama, cuman penikmatnya zaman dulu itu mungkin sedikit. Jadi Iya. ngapain bikin yang nggak dijual gitu. Tapi kalau dilihat ya sekarang, baik mungkin yang berkunjung ke lokal maupun ke Vini, gimana? Banyakkah yang pengunjung itu? Banyak memang cewek, Kak. Cewek. Iya. Main lah. Enggak jadi bercanda. Bercanda. Tapi kalau sekarang sih Nah, ya maksudnya cewek suka kopi. cewek suka kopi. Enak, ajakan enak. Sekarang justru banyak cewek main lah. Nah, Iya, kok sekarang lebih banyak customer cewek. pernah tidak misalnya Alon atau Uman sempat ngobrol-ngobrol, kok cewek suka kopi ya? Gitu. Iya, Pernah ya? sering. Terus mereka ngomongnya apa? Pertama mungkin mungkin kayak bercanda sih. Iya. Oh, sudah sering minum kopi, Bang. Oh iya. Nggak mau yang lain, nggak mau yang coklat atau vanilla apa gimana. Oh enggak, saya sukanya ini. Ya udah saya bikinin yang terbaik dari saya lah, biar dia nggak Tapi memang kopinya bukan kopi yang biasa gitu, yang seperti ini kopinya. Iya. Ada juga gitu yang ya? minum espresso. Ada minum espresso juga. Keren tuh kalau cewek minum espresso. Berarti memang dia hidup. Tapi kita belum dapat nomor WhatsApp-nya, Kak. Itu dia. Ya, masalahnya kan, Itu dia. masalahnya di situ. Harusnya disampaikan. Iya. Biar kita rekomendasinya lebih intens dengan kopi. Iya bener. Mending nomor WhatsApp. Gitu ya. Oh ada cewek yang sampai suka espresso. Suka banyak. Tapi memang nih, kalau dari sekian varian rasa kopi, apa sih yang paling pahit untuk dinikmati Paling pahit. minum Gimana kopinya? ya? Kan itu espresso sudah yang lumayan pahit gitu ya. Sampai Uman mengatakan bahkan ada cewek yang minum espresso. Gitu. Kalau pahit, yang paling pahit mungkin di semua varian itu sih pasti ada terselip pahitnya, Kak. Iya. Cuman intensnya aja Iya. gitu. Kalau yang paling intens mungkin di espresso. Iya, espresso. Espresso itu memang nggak ada campuran lain. Iya, Tinggal iya. Inti sari kopi. sari kopi tok gitu. Iya. Kayaknya kalau kayak mau beraktivitas, espresso lebih enak. Pagi itu ya. Pagi. Dan itu mungkin dia disajikannya dalam takaran yang sedikit ya. Iya. 20 sampai 30 mili. Oh. Paling maksimal. Ada nggak pernah yang ini nggak apa-apa jujur aja ya, yang datang ke kalian terus besoknya datang lagi, woi bro, ketagihan? Ada. Ada. Kalau misalnya kembali lagi, bro, kopi apa yang kau kasih kemarin? Coba? Banyak. Lebih banyak itu. Lebih banyak yang komplain? Lebih banyak yang komplain. Karena tidak biasa. Iya, benar. Nah, itu berarti kan bagian dari kalian juga. Ini disinilah ada edukasi dan marketing kan gitu. Iya, Nah, benar. Jadi apa yang kalian lakukan kepada orang-orang yang akhirnya komplain? Padahal mungkin dia adalah orang yang hanya sekedar mau coba, tapi tiba-tiba yang muncul komplain malah. Apa yang kalian lakukan? Kalau Uman? Kalau saya paling diarahin kalau kayak semisal kemarin minum yang kayak rasanya dari daerah lain, Iya. aku ajak ke kayak yang dari
tempat lain juga Oke. mungkin kayak begitu. Itu kalau dia minum yang manualan, manual brew. Iya, iya. Kalau untuk dia kemarin minumnya yang white antara cappuccino sama latte, nah, aku buatin yang beans yang baru tak sajiin lagi dia ke dia ulang. Nanti sambil ngobrol kayak gitu, kalau kayak masih kurang dibuat lagi dulu kayak begitu. Oh gitu ya. Iya. Biar dia sampai dapat gitu bahwa. Iya. Tapi kalian tahu tidak saling membedakan bahwa ini peminum kopi, ini bukan peminum kopi. Sejauh ini kadang-kadang tahu ya, kadang-kadang. Tapi Dari caranya pegang itu ya, dari cara minumnya ya. Bukan. Kalau minumnya begini tuh kayak minumnya kehausan. Hah? Ah itu ya. Nah tapi kalau saya minumnya begini, jadi iya. udah terbaca kan? Kayak kalau misalnya minum, kalau kayak tadi ini kan pasti orang, wah bukan minum kopi ini. Hah? Kok kamu tua? Oh, gitu. Bisa ya kadang-kadang ya? Bisa kadang-kadang ya. Cuman ya kebanyakan ya kayak gitu kita kadang. Tapi kalau menurut kalian di Kendari ini penikmat kopi atau pencinta kopi sudah banyak atau gimana? Kalau penikmat kalau sekarang udah mulai bertumbuhnya. Tapi kalau pecinta masih sosok. Oh gitu ya? Beda penikmat, beda Oh pecinta. beda gitu. Oke, beda penikmat sama pencinta. Iya. Kalau penikmat itu dia lebih ke Penikmat mungkin dia ngerasain semua nggak? ya Kalau pecinta mungkin lebih Konsisten. spesifik. Iya. gitu ya. Spesifik dan konsisten untuk datang minum kopi setiap hari. Oh iya Iya. betul. Jadi kayak mungkin hari ini dia ngerasain manual terus, tapi mungkin ganti-ganti beans, ganti-ganti size gilingan atau apa debit airnya kayak gitu. Jadi dia lebih tahu apa yang dia pengen gitu. Gitu ya. Oke, luar biasa. Ish. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Kalian bukan mau tanya sebenarnya? Mau minum ya? Iya, baik. Saya bisa baca dari ekspresi. Kalau bedanya ke kopi Toraja dan kopi di Kendari apa gitu. ada bedanya memang kopi-kopi, Ada. tapi kopi Kendari ada tidak? Nggak ada. Ada. Apa kopi Kendari? Sultra ada. Oh, ada sentra kopi. Ada. Jadi kalau untuk perbedaan itu sih Kak sebenarnya dari tumbuhnya sih. Karena ketinggian tumbuhnya kopi juga kan itu mempengaruhi rasanya juga. Oh gitu ya? Iya. Kalau daerah ketinggian mungkin rasanya lebih apa? Itu biasanya kan di 1200 ke atas itu kebanyakan Arabica yang Iya. cocok. 1200 ke bawah itu Robusta. Tapi kan kalau yang untuk di Kendari kayaknya baru Robusta baru kayaknya. Robusta yang bisa itu di Kolaka Utara kalau nggak salah. Oh, Tapi kualitas Robustanya itu bagus kan? jadi, Gitu. oh jadi kopinya namanya, tapi tetap kopi Robusta, tapi yang ditanam di Kendari. Ya. Itu Robusta Kendari jadinya. Nama daerah, Pi. Nama daerah biasanya. Kan Oh, gitu ya? Itu kayak varietas aja sih ya. Oh, Robusta iya. Arabica gitu. Oh iya gitu. Iya. Kalau untuk membedakannya itu pasti beda karena Bingung saya soalnya kopinya sama kan? kopi sama. Robusta. Mm-mm. Tapi Robusta Arabica. Iya, Tapi tapi rasanya beda. Tapi ditanamnya di Kolaka. Mm-mm. Jadi dia Robusta Kolaka gitu. Iya, kayaknya kayak gitu deh kayaknya. Paling Kolaka Meko nggak apa gitu. Oh ya cuma namanya yang Nama-namanya. Namanya. Soalnya begitu kan. Nah, iya sama. Nah itu juga luwak. Oke. Kalau luwak ada di sini atau di tempat kalian masing-masing? Kalau di sini Tempatku Belum ada luwak? Iya, sama aku belum pernah coba juga. Tapi kalau di lokal pernah ada yang cari luwak? belum. Kalau di- sekarang belum. saya belum pernah ada, tapi saya pernah nyoba. Pernah coba? Iya. Gimana rasanya itu luwak? Tapi masih yang pas asli baru keluar gitu? Rasa kopi kan? Oh, rasa kopi. Enggak ini sih enggak enggak. gimana. Cuman harganya aja yang mahal. Oh, Saya gitu? ngebayar 75.000 Nah secangkir. kalau ya oke, Alwan kan pernah merasakan kopi luwak gitu ya? Iya. Bedanya apa dengan kopi-kopi yang ditanam, bukan yang dikunyah? Oh, sama bukan itu? jadi ini ya, bukan keluar dari situ ya. Perbedaan jelas ada sih Kak, Iya. cuman menurut saya nggak terlalu signifikan. Maksudnya saya nggak bisa oh ini rasa ini rasa ini, kayak gitu. Biasa aja sih sebenarnya, mungkin karena tempatnya dijual aja sih kayaknya. Oh gitu ya? Menurut saya. Oke, baik kita break lagi ya. Kita masih ada satu segmen lagi. Sebentar kita akan main-main. Ada permainan sedikit lah ya. Ya, kalau di tempat kalian mungkin kalian serius sekali buat kopi. Nah, kita harus
lebih rileks dan bermain. Oke. Tapi kita break dulu sedikit. Oke. Oke. Jangan kemana-mana. Ntar saya bertiga akan kembali lagi. Oke, bro sis, asik. Kembali lagi kita di The Terrace dan masih bersama dengan dua barista kita dari dua tempat yang berbeda. Ada Alwan yang dari Vimy, kemudian ada Uman dari lokal ya. Mereka luar biasa lah. Enak kalau kalau mereka ada di sini ya, apalagi ada mesinnya. Jadi teman-teman bisa minum setiap saat ya. Tadi break bikin lagi ya. Nanti berapa kali break bikin lagi ya gitu ya. Bisa nggak kalian di sini 3 hari lah. Oke, baik. Dan sekali kayak antara sekarang dengan tadi sekali ya. Kalau yang tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sekarang saya mau mengajak kalian bermain. Apakah barista itu juga punya feeling yang bagus? Tidak cuma kopi, tapi yang lain. Oke? Ya, Jadi boleh. nanti kita akan bermain. Oh astaga, karena kita masuk dalam segmen Ibini. Oke, ya. Tahu Ibini itu? Udah tahu? Belum. Coba nanti ngobrol sama anak kecil lah. Bagaimana caranya? Ibini, ya gitu. Oke, cara mereka bingung ya mereka ya, masih bingung. Oke, cara bermainnya adalah sebentar. Satu dari kalian akan menggunakan spidol, menggambar di situ berdasarkan kata yang ada di tangan saya. Jadi nanti misalnya Uman, Ya. Uman saya akan kasih baca satu kertas. Nah, oh ya, coba misalnya gini. Ya, contoh. Ini apakah harus begini berarti ya? Boy, setengah mati kalau menulis kanan begini. Tidak boleh menuliskan kalimat atau kata, huruf. Bukan gini. Papan tulis. Papan tulis, penghapus. Ayo, batal. Ini batal. Wih, coba lihat penghapusnya pakai bantal. Ini, terus, oke, ini, makanan. Ini, makanan. Jadi ini dua kata. Oke. Dia jadinya satu jenis makanan. Indomie telur. Iya, hampir. Iya, cocok. Yang ini belum. Ini. Bukan depannya, yang depannya bukan. Ini salah. Apa ya? Roti apa? Sandwich. Martabak telur. Ya. Martabak telur. Jadi begitu cara mainnya. Martabak gini. Ini ceritanya mau dipotong ini. Ini kan baru dikasih pindah. Makanya belum dipotong, makanya dia masih segi 4. Oke? Paham? Sekarang siapa yang duluan? Siapa yang duluan di sini? Ya, oke, Uman duluan ya. Hah? Iya, satu-satu. Jadi Uman ke Alwan ke Uman ke saya ke Alwan. Oke ya. Oke. Pegang ininya. Oke. Bisa kira-kira. Kalau tidak bisa ganti. Ganti deh. Susah. Iya, kayaknya boleh. Bisa ya? Oke. Jadi ini cluenya tetap menu makanan daerah. Iya, menu makanan daerah. Oke. Iya. Ayo. Ayo, Man. Aman. Ayo, Man, aman. Iya. Ayo.
Cluenya adalah menu makanan khas daerah. Iya. Nah, Masih sakit. Bentol-bentol. Ayo man, apa man? Mana man? Ayo. Ayo. Bukan tradisional, hanya dia memang sebutannya lebih khas daerah. Ayo. Hah? lagi apa ya? Apa Apa ya? dia? Ayo apa ya? Tambah apa? Apa itu dulu? Makanan pokok. Nasi. Oke. Mm. Oke. Terus kemudian nasi kan ada jenis-jenis olahannya. Di ini. Nasi apa? Misalnya dia di ini kah, dimasak ini kah, dimasak ibini, dimasak ibitu. Ayo, nasi sudah betul. Terus kalau yang itu tahu tidak? Nggak tahu aku. Tugu apa yuk? Kira-kira? Ibu kota negara. Iya. Di mana tempatnya dia? Di mana tempatnya itu? Jakarta. Iya. Jakarta. Nasi goreng. Nasi apa begitu? Nasi apa? Dimasak apa gitu? Nasi apa kurang satu? Nasi. Waktu habis. Bisa. Apa kan? Nasi goreng Jakarta. Ayo. Keras. Saya yang tebak, nah? Oke. Masa saya yang tebak, saya yang pegang? Enggak. Kalau yang pegang. Oke. Enggak ya? Oke. Jangan cari yang susah. Ini namanya menjatuhkan lawan. Iya. Coba lihat, licikin orang ini. Nih. Iya. Oke. Ini aja lah. Ini nih. Apa ya? Ini aja deh. Ini boleh. Ini orang kayak orang jebak, saya pernah jebak. Harusnya kita kerjasama ini. Makanan, masih makanan. Dinikmatinya malam hari. Jenis makanan. Cluenya 2 kata. 2 kata. Makanan, nah? Ya. Makanan. Ini dia makanan pokok atau cemilan? 9. Cemilan. Telur dadar itu bukan ya? Telur dadar. Nampan. Apa ini? Bus. Pelet goreng. Pelet. Tunggu. Dia apa? Direbus, digoreng atau digoreng? Dikukus. Bukan. Jajanan pinggir jalan ini. Ya? Ya. Terang bulan. Ya. Betul. Boleh. Karena saya lihat udah. Oke. Wah, dilihat baik-baik, Wan. Ya ini. Oke. Oh, gampang ini, Wan. Ini 2 kata makanan daerah. Oke. Ini apa? Sate telur. Bukan. Ini satu. Ini apa nih? Sate ini apa? Dari daerah mana? Celurit. Telur. Dari
Dari daerah mana? Ayo. Dari daerah mana? Madura. Hah? Madura. Kalau digabung? Sate Madura. Ulang lagi. Siapa tadi? Duluan? Uman lagi. Yang itu kan? Oke. Oke. Siap. Cari. Hapus dulu. Oke. Kita lihat berikutnya. Iya. Satu kata. Dua kata sih sebenarnya, tapi pasti kalau sudah kata depannya sudah tahu diapain gitu. Karena bentuknya pasti kayak gini. Churros. Almost. Apa tadi? Pisang goreng. No. Tadi apa tadi? Uman bilang apa? Bentukan Kentang goreng. Ya kan bentuknya kayak gini. Oke. Cukup ya? Oke, cukup. Oke. Duduk sini, duduk lagi. Asik sekali ternyata ya. Oke. Dan buat teman-teman sekalian, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Jadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Alwan, barista dari Vini, kemudian Umat, barista dari lokal, dan mereka juga sudah memperagakan bagaimana membuat salah satu jenis minuman kopi gitu ya. Yeah. Kalau yang tadi ini apa namanya? Manual brew. Jadi ada mesin timbangnya, terus mesin timbang, mesin gilingnya ditimbang di situ, terus ini air panasnya diseduhnya di situ. Iya. Oke, dan ternyata tadi sudah dicoba oleh beberapa teman di sini. Ya kalau peminum kopi mereka oke. Tapi kalau saya susah karena belum bersahabat dengan kopi. Minum kopi pakai susu saja, susunya banyak kan tidak pakai gula, tapi tetap manis gitu. Oke, Wan terima kasih banyak. Tapi sebelum kalian kita bubar di program ini, ada pesan nggak dari kalian masing-masing untuk para peminum kopi dan juga orang-orang yang mungkin belum cinta sama kopi atau belum suka sama kopi? Kalau yang belum cinta sih karena belum coba dan belum kenal gitu. Terus lebih banyak ngobrol sama baristanya sih sebenarnya. Karena minum kopi itu step by step. Oke. Dari yang mungkin es kopi, maybe es kopi, terus mungkin yang manisnya lebih kurang. Ya, boleh ada step. Terus nanti benar-benar pure kopi gitu. Kalau orang grafiknya meningkat, ini grafiknya menurun dari yang manis sampai mungkin sudah tidak pakai pemanis gitu ya. Benar. Oke, kalau dari Uman gimana, Mat? Kalau dari aku sih mungkin lebih kayak mau nyampein sesuatu kayak apa? Penggiat kopi Kendari. Di situ kameranya situ, Sini. Yang ini, ya itu. Buat komunitas kopi Kendari kalau bisa kita adain kayak fun battle gitu biar jalin silaturahmi. Oh iya. Komunitas kan di Kendari ada tuh. Iya. Mau ngajak gitu loh. Biar kayak semua barista silaturahmi di satu tempat kayak gitu. Intinya adalah bahwa semua barista bisa berkumpul gitu, bisa sharing gitu ya. Sebenarnya dari dulu mau buat ngajak gitu tapi nggak ada media, makanya di sini mau ngajak. Itu, secara media siap backup. Pokoknya teman-teman dari barista sekota Kendari atau siapapun itu atau mau yang lain nanti diajak main ke sini lagi. Tera Media siap membackup informasi, membackup publikasi buat kegiatan teman-teman ya. Oke. Wan terima kasih banyak Wan terima kasih banyak sudah mau mampir ke terasnya Tera Media di program The Teras, dan mudah-mudahan apa yang kalian sharing hari ini itu juga bisa bermanfaat buat apakah mereka mungkin yang mau jadi barista atau mereka mungkin yang belum terlalu suka dengan kopi akhirnya wah gitu ya cara menikmati kopi gitu. Mudah-mudahan semuanya gitu ya. Tapi yang pasti ada enggak filosofi kopi gitu, kata-kata bijak untuk peminum kopi? Kata-kata kalau saya punya sih. Apa? Karena setiap yang punya rasa
pasti punya nyawa. Setiap yang punya rasa pasti punya nyawa. Iya. Oke, kalau Uman, pikir. Nggak ada sih. Hah? Nggak ada. Itu universal, kalau kalian mau menikmati silakan. Oke, kopi itu universal, yang mau nikmati silahkan. Jadi nanti mulai episode ini kita akan minta setiap bintang tamu untuk membuat satu quote dan itu nanti akan kita tulis di layar. Oke ya, terima kasih. Yang pasti adalah jangan pernah bawa-bawa gula hanya untuk menikmati kopi. Nah, itu bener tuh. Biasa, Luar biasa. luar biasa. Oke, terima kasih sampai di sini kebersamaan kita untuk DTRS episode kali ini dan saksikan dan nantikan terus program-program DTRS bersama bintang tamu yang berbeda. Anda yang nanti mau main ke sini boleh silakan, atau yang nanti boleh tulis di kolom komentar biar kita tahu apa keinginan kalian sebenarnya. Mau main ke sini kita undang. Kalau misalnya kalian mau subscribe itu lebih penting, ya. Jangan lupa ya. Oke, thank you dan sampai sini kebersamaan kita. Saya mewakili tim DTRS mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh foto, yang sampai lupa lagi. Foto.